Selamat pagi adik-adikku terkasih. Jumpa lagi dengan Ibu Tessa dan Pak Puspa. apa kabar hari ini? Tetap sehat, semangat, dan di dalam lindungan Tuhan. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, memulai ibadah ini dengan satu pujian. Hari ini ku rasa bahagia. Selamat pagi adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberkati kami semua anak-anak-Mu dan kami semua dapat berkumpul untuk beribadah dalam kebaktian sekolah minggu anak. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan menyertai kami anak-anak-Mu. Tuhan Yesus berkenan memberikan pimpinan Roh Kudus sehingga kami semua dapat mengikuti kebaktian anak ini dengan penuh sukacita dan diberkati oleh Tuhan. Kami serahkan jalannya kebaktian saat ini dalam tangan Tuhan yang penuh kuasa, kehendak Tuhan yang terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik terkasih, mari kita bangkit berdiri lagi untuk menyanyikan satu lagu. Dia harus makin bertambah. Mari kita berjanji buat Tuhan. Dia harus makin bertambah, Ku harus makin bertambah, sampai saja disembah, Ku dapat Adik-adik yang terkasih, sekarang kita akan memasuki persembahan. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Persembahan dapat dilakukan dengan dua cara, dengan QR barcode yang ada di atas maupun di bawah, dan adik-adik dapat menitipkan kepada papa mama saat akan ke gereja. Untuk lagu persembahan, kita akan menyanyikan Bawa Persembahan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri menyanyikan Bawa Persembahan. Persembahan
berdoa untuk persembahan yang sudah kita kumpulkan bersama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat dan perlindungan Tuhan, sehingga pada hari ini kami boleh mengumpulkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau berkenan memberkati persembahan ini, semuanya boleh Tuhan pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkatilah juga mama papa dalam pekerjaan mereka, juga Tuhan berkati kesehatan mama dan papa, sehingga apa yang dikerjakan boleh senantiasa menjadi berkat buat kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang terkasih, sebentar lagi kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Guru. Mari sebelumnya kita menyanyikan satu pujian, Tanganku Kerja Buat Tuhan. Istimewa karena aku miliknya, ku istimewa, berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, dia lahir dalam hatiku dan bagikanku istimewa. Halo adik-adik, anak-anak, teman-teman, tahu kan lagu tadi? Pasti kalau anak kelas kecil dan kelas besar pasti sudah hafal lagu itu. Ibadah hari ini, pada hari Minggu ini, saya akan ceritakan sesuatu yang istimewa, seseorang yang istimewa. Mau tahu? Tunggu. Kita akan putar videonya ya. Seorang laki-laki yang sejak muda hingga dewasa belajar tentang kuasa Tuhan. Dia hidup di padang gurun, makannya belalang dan madu. Baju jubahnya aja terbuat dari bulu unta. Ia berjalan menuju sungai Yordan. Di sana dia menceritakan banyak hal baik tentang firman Tuhan. Ia mengajak orang-orang untuk mengakui kesalahan dan bertobat karena juru selamat sudah datang untuk memberikan pengampunan bagi siapa saja. Lalu ia masuk ke sungai Yordan untuk membaptis orang-orang yang mau percaya kepada Tuhan. Banyak yang bertanya-tanya, siapakah dia? Juru selamatkah? Mesiaskah? Sebab dari perkataannya banyak yang mau jadi muridnya. Anak-anak, adik-adik, teman-teman, tahu kan tadi siapakah dia? Coba siapa yang tahu? Tunjuk tangan. Ya, betul. Dia adalah Yohanes Pembaptis. Dia itu apa Yohanes Pembaptis itu istimewa? Apa istimewanya? Sebelum kita lanjutkan, kita buka dulu Alkitab kita. Kita buka di Perjanjian Baru. Coba buka Lukas 3. Kita akan baca dari ayat 15 sampai 17 dan Lukas 3 ayat 21 dan 22.
demikian. Lukas 3 ayat 15-17. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penapi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Ayat 21 dan 22. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah Anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikian firman Tuhan. Kita akan lanjutkan videonya ya. Suatu hari, seorang imam bernama Zakaria pergi ke bait Allah untuk bertugas di ruang suci. Muncullah malaikat dan berkata, "Zakaria, doamu dikabulkan. Istrimu Elisabet akan melahirkan anak laki-laki dan harus kau beri nama Yohanes." "Bagaimana mungkin kami bisa punya anak? Saya dan Elisabet sudah sangat tua," kata malaikat. "Karena kamu tidak percaya, kamu tak bisa bicara hingga hari kelahiran anakmu." Zakaria menjadi bisu. Maka lahirlah seorang anak laki-laki sesuai perkataan malaikat. Saudara-saudara dan teman-teman sangat gembira sekali dan mengusulkan nama anak itu Zakaria. Imam Zakaria menuliskan nama anak itu Yohanes. Setelah menulis, Imam Zakaria dapat berbicara kembali. Semasa dewasa, Yohanes menjadi pemberita kabar baik, memberitakan pengampunan, dan membaptiskan banyak sekali orang yang bertobat dan percaya kepada Tuhan. Bahkan Yesus datang ke Sungai Yordan untuk dibaptiskan oleh Yohanes. Sesuai dengan rencana Tuhan. Tiba-tiba langit terbuka dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah Anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Itulah istimewanya Yohanes Pembaptis. Ia melakukan tugas dari Tuhan dengan baik.
Dia sudah tahu sejak dalam kandungan ibunya, sejak kecil hingga dia dewasa, dia tahu bahwa dia istimewa karena semuanya direncanakan oleh Tuhan. Begitu juga kita, anak-anak, adik-adik, dan semua teman-teman, kita adalah anak Tuhan. Kita anak sekolah minggu adalah anak yang diistimewakan oleh Tuhan. Tuhan punya rencana indah buat kita semua. Amin. Kita harus rajin belajar, tidak nakal, dengarkan orang tua, berbuat baik kepada siapapun, seperti Yohanes. Seperti lagu ini. Ku istimewa karena aku miliknya. Ku istimewa seperti Yohanes. Sampai sekian dulu cerita kita hari ini. Sampai jumpa. Tuhan memberkati. Adik-adik, semua kita berdiri dengan sikap sempurna. Kita akan menyatakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Halo adik-adik, kali ini aktivitas yang akan kita buat adalah membuat pizza cerita. Kenapa namanya pizza cerita? Karena berbentuk lingkaran seperti pizza. Nah, mari kita lihat. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah kertas karton, lem, peralatan tulis, gunting, pensil warna, piring untuk mencetak lingkaran pizza, lalu kertas print out gambar yang sudah di-share di WhatsApp group. Nanti minta tolong mama papa untuk print out gambarnya ya. Pertama-tama kita buat cetakan lingkaran di atas kertas karton sehingga hasilnya seperti ini. Kemudian gambar diwarnain sehingga menjadi seperti ini. Setelah itu gambar yang sudah diwarnain kita gunting ya adik-adik. Nanti akan ditempelkan di kertas lingkaran yang sudah dibagi 4. Setelah gambar dipotong menjadi 4 bagian, kita tempel di dalam kertas lingkaran sesuai urutan cerita dalam gambar. Ini adik-adik setelah dibagi 4, paling bawah kanan itu adalah gambar Yohanes Pembaptis. Lalu yang kedua, Yohanes membaptis Tuhan Yesus. Lalu yang ketiga adalah Roh Kudus turun ke atas Tuhan Yesus dalam bentuk burung merpati. Lalu yang keempat, kita tempel di kiri bawah ini adalah gambar smiley. Nah, setelah jadi seperti ini, adik-adik boleh mewarnai bagian pinggirnya supaya pizzanya kelihatan bagus. Nah, adik-adik, ini pizzanya sudah jadi. Nah, seperti ini ya.
nanti bagi adik-adik yang di kelas batita, balita, dan juga kelas kecil bisa membuat pizza cerita seperti ini. Nah, khusus untuk adik-adik yang kelas besar, membuat ini pembatas berbentuk pizza. Nanti di dalam pembatas itu bisa ditulis ayat hafalan kita, yaitu dari Yohanes 3 ayat 16b. Nah, ini Bu Monik menggunakan kertas karton, lalu setelah kertas karton ditempel dengan kertas kado supaya ada variasi. Kemudian baru ditempel ayatnya. Pasti bisa ya. Semangat adik-adik. Terima kasih. Adik-adik yang terkasih, sebentar lagi ibadah kita akan selesai. Mari bersama-sama kita menjalankan firman Tuhan yang sudah diwartakan hari ini. Mari kita bersama-sama mengakhiri ibadah ini dengan satu lagu, Kuat, Hebat, dan Besar. Nah adik-adik, mari kita tutup kebaktian kita pada hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memimpin kami anak-anak-Mu dalam kebaktian sekolah minggu pada hari ini, sehingga kami beroleh berkat yang berlimpah atas firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami semua anak-anak-Mu untuk menjadi anak Tuhan yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, dan dapat melaksanakan apa yang menjadi firman Tuhan dalam hidup kami. Pada saat ini kami juga akan menutup kebaktian ini dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan pada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena hanya Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.